Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Setelah ditelusuri lebih jauh, akhirnya terbongkar. Ternyata Ubedillah Badrun ini adalah simpatisan PKS. Seandainya Ubedillah Badrun ini bukan ASN, bisa dipastikan dia akan menjadi kader PKS. Tapi karena aturan undang-undang negara kita, ASN tidak boleh masuk dalam kader kepartaian, maka Badrun hanya boleh menjadi simpatisan saja. Dalam media pemberitaan, Badrun selalu menempatkan dirinya sebagai pengamat politik. Yang namanya pengamat politik itu seharusnya posisinya netral, tapi Badrun ini adalah pengamat politik yang lebih mencondongkan dirinya ke oposisi pemerintah. Oleh karena mendengar berita kemarin, ya wajar saja bila Badrun nekat melaporkan anak-anak Presiden Jokowi ke KPK, karena Badrun berada di lingkaran barisan yang selalu berseberangan dengan pemerintah. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa kasus-kasus itu baru dibongkar sekarang? Apakah sengaja ingin menjatuhkan kepopuleran seorang Gibran? Karena memang santer terdengar jika Gibran kedepannya secara bertahap akan melangkah menuju RI 1. Dan kenapa Kaesang juga ikut dilaporkan? Dia bukan pejabat publik, dia pengusaha, dan sudah dijelaskan kalau uang pembelian saham itu bukan semata-mata pribadinya Kaesang, tapi itu duit perusahaan. Saya mencium adanya aroma kebencian dan iri hati dalam laporan Ubedillah Badrun ke KPK. Penuh dengan muatan politis, bukan murni ingin memberantas korupsi. Kalau mau berantas KKN, ada banyak kasus-kasus yang jauh lebih besar dengan angka yang lebih gila, mencapai puluhan triliun. Tapi kenapa harus menyoroti pembelian saham dengan dugaan suntikan dana yang cuma di angka miliaran? Aroma laporan yang penuh dengan unsur kebencian dan iri hati ini dapat kita temukan dengan mengungkapkan jejak digital masa lalunya. Fakta bahwa Badrun merupakan simpatisan PKS ini dibongkar oleh akun Twitter @paltiwest. 5 bukti Ubedillah Badrun, pelapor Kaesang Gibran, ternyata simpatisan PKS. Dosen UNJ yang konon juga kerap tampil sebagai pengamat politik, Ubedillah Badrun, sedang disorot karena tanpa ada angin atau hujan melaporkan 2 anak Jokowi, Kaesang Gibran, ke KPK. Berikut saya akan memaparkan 5 bukti Badrun simpatisan PKS. Yang pertama, di tahun 2014 Ubedillah menulis di media Bodrex kalau PKS adalah aset bangsa dan bisa menjadi partai 4 besar. Faktanya cuma peringkat 7. Kalau ngaku pengamat abal-abal karena prediksinya meleset jauh, itu bukan ngeramal tapi kampanyein PKS. Oke, kita lanjutin ke poin kedua. Awal 2019, Ubedillah Badrun diajukan PKS jadi tim seleksi Cawagup DKI untuk isi jabatan yang ditinggalkan Sandi. Kalau tidak dekat dengan PKS, mana mungkin Ubedillah diajukan oleh PKS? Selanjutnya di poin ketiga, 2020 saat COVID membombardir Indonesia, Ubedillah malah kampanyekan PKS sebagai partai yang paling konsisten karena tolak Perpu Corona. Padahal Perpu Corona untuk selamatkan warga Indonesia, masih mengelak bukan simpatisan PKS. Yang keempat, antek Gatot AHY. Saat Prabowo Sandi masuk kabinet, Ubedillah juga genit ke Gatot AHY, sebut akan dapat tempat di hati rakyat. Ubedillah memang selalu cari cara untuk bertindak sebagai pembenci pemerintah, penolak keharmonisan bernegara. Yang kelima, Ubedillah sangat cinta PKS. Saat muncul Garbi di 2019, ia yang terdepan di publik sebut Garbi tak akan mampu gembosi PKS. Keberpihakannya yang jelas ke PKS membuat media Pos Kota memberitakannya sebagai kader PKS. Ya, begitulah 5 bukti dari akun Twitter @paltiwest yang kalau teman-teman telusuri di setiap poinnya itu terdapat bukti disertakan dengan sumber digitalnya. Jadi tidak asal berasumsi, tapi disertakan dengan jejak digital dari Ubedillah Badrun.
Ubedillah Badrun sepintas memang tampak seperti pengamat politik. Namun, melihat jejak digitalnya, dapat disimpulkan seolah-olah Badrun mengkampanyekan partai PKS. Menurut Badrun, karena PKS ini tidak mempunyai mesin media yang besar, makanya PKS sering dipojokkan dengan berbagai asumsi atau persepsi negatif. Setahu saya, pengamat politik itu harus berada di tengah-tengah. Dia harus netral, bersikap objektif. Sedangkan Badrun lebih berat sebelah, menyerang pemerintah terus-menerus dan terlalu memihak ke oposisi pemerintah. Ya, seperti pembahasan saya sebelumnya, kita tetap menghormati upaya dari Ubedillah Badrun jika dia ingin Indonesia bersih dari KKN. Dia menginginkan atau ingin mewujudkan good governance walaupun targetnya adalah anak-anak Presiden Jokowi. Saya dengar pembicaraan Ubedillah Badrun di channel YouTube Refli Harun. Dia mengatakan bahwa tujuan besar mereka agar Indonesia bisa lebih aman, damai, disiplin, dan bersih. Kalau ingin Indonesia aman dan damai, Ubedillah Badrun seharusnya mendukung pemerintah. Karena kita tahu bahwa di masa pemerintah yang sekarang, Pak Jokowi benar-benar menghajar dengan keras kelompok-kelompok yang mengganggu keamanan dan kedamaian negara. Tapi ya sudah, kita berpikir positif bahwa tujuan Badrun itu memang mulia. Tapi perlu diingat oleh Badrun bahwa jangan cuma mau melaporkan, tapi menghindari untuk dilaporkan balik. Badrun harus siap jika dirinya sewaktu-waktu akan dilapor balik dengan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Oke, sekarang kita tinggal menunggu perjalanan waktu dan kita menunggu pembuktian dari KPK. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.